apa ya cara berpikirnya itu. Ya akhirnya Habib Zaman ini keluar dan sekarang menjadi asisten pribadinya Gus Yakut. Kepolisian, tentara, mana ini Pak tentaranya? Tentara semua diajak terlibat menghadapi ini karena ini jelas ancamannya serius. Ingat, Saudi Arabia itu berdiri di atas banjir darah umat Islam karena dianggap ahlul bidah. Siapa ahlul bidah di Indonesia? Kita semua ini ahlul bidah dan pasti akan dibunuh kalau mereka berkuasa. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini cuacanya sangat cerah. Kalau kemarin itu hujan tapi nggak lama. Kalau kemarinnya hujan terus, gimana kabarnya? Baik kan, salam rahayu. Ini saya ada lanjutan video dari Habib Zaman. Tentu udah tahu ex Wasekjen Gerindra, tapi dia juga pengurus GP Ansor. Dia dulu keluar dari Gerindra karena pembelaan dia terhadap Kiai yang saat itu dinyanyirin oleh Fadlizon. Tapi karena Prabowo lebih, mungkin apa ya, entah lebih membela Fadlizon atau memang atau dia itu tidak respon atau apa ya cara berpikirnya itu. Ya akhirnya Habib Zaman ini keluar dan sekarang menjadi asisten pribadinya Gus Yakut. Kalau nggak salah sekarang di situ. Di sini agak terlalu terbuka dibuka. Sesungguhnya siapa di Indonesia ini kan banyak hal-hal apa ya, berbau politik, identitas, agama, dikit agama, dan juga dibahas tentang Al-Zaitun, dibahas juga gerakan-gerakan politik identitas intoleran itu dipelihara atau tidak. Tapi ada suatu hal yang bisa dibilang tidak terbuka, ya emang harus, karena nggak semuanya harus dibuka. Saya nggak akan lama, saya hanya cukup ngopi. Ini dia videonya. Saya perwakilan dari Selamat ngopi. MWC Harjamukti, sekretaris, nama Sukri. Kang Zaman dan Pak Kapolres dan Kang Ayi yang saya hormati dan juga yang lain. Ngopi di pagi hari itu cocok. Saya membaca satu sejarah bahwa tahun 62 itu seorang aktivis DITII Panas-panas gimana gitu. Sekar Mandi Marijan itu dihukum mati. Kemudian dari ada 32 di bawahnya yang sekelas pimpinannya dan 3.000 dari aktivis DITI itu justru dimaafkan. Malah dari mereka ada yang bekerja di Kodam, khususnya Kodam Siliwangi. Dan sebagian lagi ada yang dibina menjadi pengusaha. Kemudian malah lagi berikutnya di pemilu yang pertama mereka dimanfaatkan oleh penguasa kala itu untuk menggembosi partai-partai Islam, diantaranya dengan isu komunisme dan seterusnya kalau mungkin dibaca sangat panjang sekali sejarah ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Kang Zaman, Pak Kapolres khususnya, apakah emang ada rejim atau orang-orang yang tertentu memanfaatkan gerakan radikal ini untuk selalu merusuhi negara kesatuan Republik Indonesia? Dimanfaatkan atau justru mereka bahasa saya dipiara gitulah, sengaja dimanfaatkan untuk selalu mengusik? Apakah dari luar, apakah justru dari orang-orang dalam itu sendiri? Itu saja. Jadi nama saya Akbarudin Sucipto, Kang Ibas. Saya dari Dewan Kesenian Cirebon Kota. Tapi karir saya, perjalanan saya di Nahdlatul Ulama, alhamdulillah kalau boleh dikata agak tertib. Karena saya berkiprah di kota ini sejak jadi di Ibnu, Ansor, sampai pernah diminta mimpin rapat Konverjap NU. Jadi
Itu hal yang sederhana buat saya, tapi kemudian sekarang agak mengembirakan karena memang kembali seperti yang tadi disampaikan oleh Romo Yai Ketua Tanfidiyah, bahwa yang sekarang kita butuhkan itu adalah sinergitas. Ukhuwah Basariyah, Watoniyah, dan juga ukhuwah Nahdiyah mungkin. Pertanyaan saya sederhana. Pemerintah kita di kota Cirebon ini seringkali terkendala semacam kegamangan ketika akan melakukan sebuah policy atau kebijakan. Ketika misalnya ada demo tentang apa saja, apakah menolak komunisme ataupun khilafah, itu orangnya banyak sekali. Orangnya banyak sekali. Satu hal yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini, mohon untuk tidak ragu-ragu Pak Kapolresta, bahwa Bapak ditugaskan di kota Cirebon ini untuk melindungi 300 ribuan saja penduduk kota Cirebon. 300 ribuan. Kalaupun ada penumpang gelap ataupun yang lain yang tiba-tiba mendisplay dirinya menjadi orang kota Cirebon, itu dagang Pak, alias mekaya. Jadi nawaitunya bukan lagi untuk membesarkan ini, mohon maaf ini prasangka buruk saya, tapi dengan segala hormat ingin saya sampaikan bahwa kota Cirebon ini diminati oleh segala pemeluk dan penganut, pengikut kepercayaan agama, ideologi, aliran kepercayaan dan sebagainya. Karena displaynya sangat luar biasa. Jadi kalau ngebrand dari Cirebon itu langsung viral, langsung jadi trending topik. Makanya terorisnya tidak tanggung-tanggung, yang dibomnya itu Mapolresta. Nauzubillah min dzalik. Semoga jangan terjadi lagi. Jadi ini harus diwaspadai oleh kita semua. Jadi khusus mengenai persoalan isu khilafah, kembali bahwa dalam sejarah Cirebon saja Sunan Gunung Jati itu pernah melakukan genosida alias pembumi hangusan kelompok pemberontak yang notabene mereka hianat kepada negara. Begitu pula di era Gusti Panembahan Ratu misalnya, ada pemberontakan yang seolah-olah merongrong untuk diberlakukannya syariat Islam kalau sekarang ini, dan itu pun ditumpas habis oleh Gusti Panembahan Ratu, cicit dari Sunan Gunung Jati. Jadi bicara kota Cirebon yang penduduknya hanya 300 ribuan lebih saja, itulah yang harus dinaungi dan dilindungi oleh semua para pemimpin kepala daerahnya. Jangan sampai gara-gara ada satu orang dari tetangga ngacak-ngacak ataupun ngerusak kota Cirebon, maka seolah-olah bahwa kota Cirebon seperti itu. Karena kembali julukannya sekarang ketika ada media sosial itu luar biasa. Mohon maaf, dulu di medsos ada kota tilang, ada kota sampah dan sebagainya. Apalagi sekarang ketika kemarin Ibu Ketua DPR-nya lupa menyebut kata khilafah, maka predikat baru pun muncul. Seolah-olah kota Cirebon ini kota khilafah. Nah, lupa dicoret ya? Oh, berarti hilaf. Berarti hilaf bukan khilafah itu. Hilafnya pakai ah. Nah, kemudian yang kedua ini kepada Kang Jaman. Kang Jaman tadi menyampaikan bahwa HTI dan sebagainya itu berbahaya kalau misalnya masuk ke TNI, masuk ke polisi, masuk apalagi Kang Jaman? Ke birokrat. Nah, HTI juga bahaya kalau masuk NU Kang Jaman. Oh, ajak lalen. Jadi lamuna HTI masuk NU itu pembersihan lingkungannya harus lebih-lebih dari Orde Baru. Harus bukti setia kepada Pancasilanya harus benar-benar original, bukan meniru tradisi Syiah berpura-pura nganggo mekaya. Nah, jangan seperti itu. NU harus cerdas.
ketika menyikapi ada orang-orang yang andon mekaya dengan NU. Nah, kemudian yang ketiga kepada Kang Ayi, hapunten anu kasuhun Kang Ayi, karena kebetulan Kang Ayi dari Bandung, maka saya mungkin bicaranya pakai dialek Bandung. Jadi kalau di NU itu baik PBNU, PWNU, termasuk pengurus cabang, wakil cabang sampai ke ranting, menurut pengetahuan yang saya dapat, mereka itu semuanya baru tingkatan supir bus dan kondekturnya. Jadi Kang Hayi di Lembaga Dakwah NU saya acungi jempol, silahkan bentengi NU dengan dakwahnya untuk agar Kang Hayi nanti bisa ketemu dengan sejatinya siapa pemilik Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Farida. Saya dari PKPT IPPNU Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Langsung saja. Seperti yang tadi Kang Nurzaman bilang bahwa bahaya HTI ini sudah memasuki ruang lingkup pertahanan negara seperti TNI, polisi, bahkan stakeholder pemerintahan yang ada. Karena saya di bidang pendidikan keterpelajaran yaitu IPPNU, sebetulnya pergerakan HTI ini juga sudah masuk di ranah pelajar. Seperti beberapa tahun ke belakang banyak video viral tentang pelajar itu mendorong dan mensupport penuh tentang HTI itu berdiri di Indonesia. Tentu itu sangat mengkhawatirkan juga karena pemuda pelajar itu sebagai generasi penerus bangsa. Nah, pertanyaan saya, apakah pertahanan seperti apa untuk menyadarkan atau kontra narasi seperti apa yang bisa membuat kesadaran terhadap para pelajar? Karena jujur, ketika kita melihat konten-konten yang ada di Instagram, itu kalau untuk milenial sekarang itu pada baperan. Nah, kami juga belum sepenuhnya mampu membuat kontra narasi terhadap narasi yang mereka paparkan di sosial media. Apakah bisa mungkin dari beberapa pemantik pada seminar kali ini memberikan pemaparan yang pas dan tepat untuk kami para pelajar membentengi diri dari narasi-narasi yang sangat propaganda yang dibuat oleh mereka. Dan untuk Bapak Kapolres, saya juga ingin menambahkan sedikit bagaimana tindak lanjut setelah terjadinya itu kasus DPRD Kota Cirebon tersebut. Stop dulu. Nah, itu dari beberapa pertanyaan. Dan di sini harus dijelaskan dulu, Habib Zaman ini menjawabnya bisa dibilang apa ya, 60%. Yang lainnya agak tertutup. Dan bisa dibilang ini panjang video ini. Jadi ya selamat berbosan-bosan ria, tapi juga dapat apa? Input. Ini dia lanjutan videonya. Ya, terima kasih. Pertanyaan nomor 1 dari MCNU Harjamukti. Adakah yang mengasuh dalam tanda petik kelompok-kelompok ini, kelompok radikal? Saya kalau sampaikan karena ini live ya, jadi kan nggak mungkin saya. Tapi begini, saya tidak akan ngomong, tetapi begini. Kita ingat kasus 2017 Pilkada DKI dan Pilpres. Minimal ada politisi pragmatis dan pengusung ideologi radikal. Nah, ini siapa yang memanfaatkan ini yang kita tidak pernah tahu. Karena masing-masing mengambil keuntungan dari momentum itu. Kelompok politik pragmatis ini adalah orang yang ingin berkuasa dengan segala cara, termasuk isu agama digunakan untuk
meraih elektoral. Kita tahu isu itu kan muncul di Pilkada DKI. Saya buat kajian serius, bahkan di media sosial, di akun Facebook, Twitter, Instagram, dan media online, dan kita bisa memetakan nama partai politik termasuk tokohnya. Dan itu kita presentasikan di PBNU. Waktu itu Katib Am PBNU yang meminta tolong saya mau ke Amerika mau menjelaskan soal betulkah Indonesia ini intoleran. Kemudian saya paparkan, nyatanya nggak ada intoleran, ini isu politik semua. Ada politisi yang menginginkan menggunakan isu agama untuk meraih suara agar mendapat dukungan. Sekali lagi karena mayoritas Indonesia ini umat Islam, maka isu yang paling gampang adalah isu Islam. Waktu di DKI kan salah satu calonnya non Muslim. Yang kemudian yang kedua adalah kelompok-kelompok radikal yang memang menunggangi juga kepentingan kelompok politisi pragmatis ini. Nah, ini yang harus dilihat, ini yang nyata gampang dilihat saja. Tetapi apakah ini ada pengasuh atau tidak, saya agak berat menjelaskan ini karena ini di live. Kalau ngobrolnya empat mata saya jelaskan semua. Siapa yang main orangnya saya tunjuk semua deh. Tapi karena ini di live saya nggak mungkin berani ngomong itu. Indikasinya jelas lah, ada yang main-main jelas lah. Termasuk isu komunis HIP, demo isu komunis di Cirebon salah satunya di kota, itu tidak murni orang karena HIP kan sudah selesai ini, sudah tidak ada lagi yang ngomong HIP, diganti bahkan sekarang menjadi rancangan undang-undang BPIP untuk memastikan BPIP itu tidak diganti karena dia hanya keputusan presiden. Jadi kalau presidennya ganti bisa dibuang ini BPIP, maka kemudian dibikinlah undang-undang yang awalnya sebenarnya haluan ideologi Pancasila itu sebenarnya adalah undang-undang BPIP. Tapi kemudian di dinamika politik partai politik di Panja, saya bertemu dengan ketua Panjanya dari PDIP menjelaskan semuanya, termasuk yang mengusulkan Ekasila dan Trisila. Saya juga nggak mungkin sampaikan di sini kan. Jadi kita tahu, oh dinamikanya begitu. Oke, jadi itu adalah kepentingan politik yang menggunakan agama, kekuasaan sekali lagi. Ya kita lihat saja, tanggal Agustus ini sampai akhir kondisi ekonomi Indonesia sudah mulai menurun. Bahkan September ini mungkin kita akan dianggap resesi karena dua kali semester kita tidak ada pertumbuhan ekonomi, kita minus terus, maka ini resesi. Tapi untunglah ekonomi Indonesia ditopang hampir 50% lebih itu ditopang oleh konsumsi masyarakat. Beda dengan Jerman, beda dengan Hong Kong, beda dengan Singapura yang jatuh karena 60% ekonomi Singapura itu ditopang oleh perdagangan, ekspor impor. Dia hanya menjadi negara broker saja. Barangnya orang dijual lewat saja itu sebagai Singapura. Indonesia masih untung, tetapi kita tidak tahu sampai Desember. Kalau kondisi ekonomi semakin parah, ingat akan ada muncul isu agama dan itu akan kita lihat Agustus, September sampai akhir tahun. Kalau corona ini belum selesai dan ekonomi semakin hancur, isu politik akan menguat dan akan ada tuntutan pergantian presiden dan lain-lain. Nah ini banyak penumpangnya, salah satunya adalah pengusung khilafah. Saya nggak mau terbuka, nanti kita diskusi terbatas saja di PCNU. Saya akan sampaikan semua. Di bulan Agustus ini akan ada kejadian penting sebenarnya, maka dipantau secara serius. Nah tapi dulu kenapa NII? Ya betul, bahkan ada konsensi, namanya Hilmi, bapaknya Pak Hilmi, ketua Dewan Suruh PKS dulu itu, Danu Hasan itu mendapatkan konsensi distribusi BBM di Jawa Barat oleh Pak Ali Murtopo, waktu itu Kablakin yang memberikan aksesnya karena dia tobat dari NII lah kira-kira dan mendukung Golkar pada saat itu, pada saat tahun di Orde Baru, termasuk pendirian Az-Zaitun misalnya. Itu kan banyak dokumen-dokumen itu bisa dibaca di publik, sekarang sudah beredar. Orang NII difasilitasi semua, memang negara yang melakukan itu, mendirikan Zaitun itu negara. Kepentingan para, mohon maaf saya harus sampaikan, itu adalah kepentingan negara pada saat itu dengan menggunakan jaring intelijen tentara membangun Zaitun. Kalau orang sudah kenyang, sudah punya kekuasaan, sudah punya kekayaan, istrinya 3 apalagi, mau berontak gimana? Nggak mau berontak lah, difasilitasi terus. Nah itu cara-cara yang dilakukan oleh negara dalam menahan kelompok-kelompok yang ingin melakukan perlawanan terhadap negara sebenarnya. Kemudian
Mas Akbar, HTI masuk NU berbahaya. Inilah uniknya Nahdlatul Ulama. Apa uniknya? NU itu punya baper sendiri, punya buffering sendiri terhadap kelompok-kelompok radikal yang kita sebut radikal. Apa itu? Tradisi keagamaan yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama ini dianggap tidak sesuai dengan kelompok-kelompok ini. Hizbut Tahrir itu termasuk orang kelompok yang menolak tradisi Nahdlatul Ulama seperti tahlilan dan lain. Kenapa NU agak susah diinfiltrasi? Karena itu, karena NU masih menjaga tradisi keagamanya, manakib 7 bulan, Maulid Nabi, itu adalah bagian dari hasanah yang dibuat oleh para masyayikh, oleh para aulia kita agar menjaga Islam di Indonesia ini tidak terpengaruh secara politik oleh kelompok-kelompok itu, bahkan terinfiltrasi. Mungkin NU terinfiltrasinya politisi lah. Kalau ideologi itu agak berat masuk ke NU. Kalau politisi sangat mungkin menginfiltrasi NU. Buktinya sangat banyak lah. Saya tidak usah harus menyebut juga. Kemudian, nah ini yang paling penting menurut saya. Orang hanya berkutat pada pengusung khilafah. Padahal faktanya di Indonesia ini bukan Hizbut Tahrir saja yang ingin merubah negara ini. Ada kelompok lain. Ada namanya Ikhwanul Muslimun. Saya selalu menyebutnya adalah mereka akan melakukan kudeta konstitusional. Mereka berwujud partai politik di Indonesia. Kalau mereka menguasai separuh saja parlemen di Indonesia, maka negara ini akan berubah menjadi negara Islam. Karena itu cita-cita mereka dan itu ada di dokumen mereka. Saya tidak usah sebut nama partainya kan? Nggak usah disingkat, partai kurang sholawat, nggak usah disingkat. Nah, ini partai berbahaya. Kenapa? Karena memang tujuannya seperti itu. Ikhwanul Muslim itu ada 2 faksi. Pertama adalah faksi Hasan Al-Banna yang berubah menjadi parlementer, perjuangan mendirikan negara Islam dalam bentuk politik. Yang kedua adalah faksi Said Qutb dalam bentuk apa? Al-Qaeda. Al-Qaeda itu lahir dari proses yang dilakukan fatwa-fatwanya Said Qutb ditopang oleh fatwanya Ayman Az-Zawahiri dan Abdullah Azam ketika perang Afghanistan. Kemudian muncullah Al-Qaeda. Ini pertemuan inilah yang melahirkan faksi jihad. Al-Qaeda satu dan satunya adalah partai politik. Di dunia ada 2 negara yang dikuasai oleh Ikhwanul Muslim. Yang pertama Sudan, 6 bulan yang lalu dikudeta oleh tentara. Setelah Mesir dikuasai oleh Muhammad Mursi, kemudian juga dikudeta oleh tentara atas perintah Saudi dan Amerika. Sama, Sudan juga atas perintah Saudi dan Amerika dikudeta, Ikhwanul Muslim diganti oleh tentara semua. Jenderal Sisi di Mesir dan saya lupa namanya jenderal siapa di Sudan. Hanya ada 1 negara lagi di dunia yang belum tumbang. Yang kemarin ya karena presiden dan berkuasa merubah gereja, museum, perpustakaan menjadi masjid, Hagia Sophia. Turki itu dikuasai oleh Ikhwanul Muslim. Sekarang melihat isunya yang berkembang soal khilafah yang muncul di sana. Walaupun ditolak oleh partai politiknya Erdogan misalnya. Nah, yang kedua ada kelompok Salafi atau Wahabi kita menyebutnya. Saya hanya mau mengingatkan saja ke kader-kader Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Wahab itu karena Wahabi lahir di Haramain. Ada seorang ulama namanya saya lupa, orang Kuwait. Dia menulis kitab, dia menjelaskan sejarah kudeta yang dilakukan oleh Ibnu Saud terhadap Turki Utsmani. Tadi sudah diceritakan, Turki Utsmani. Kerajaan Saudi ini adalah kudeta, memisahkan diri. Waktu itu gubernur Haramain adalah Syarif Hussein yang sekarang berkuasa di Jordania. Itu keturunan dari gubernur Haramain pada saat itu, cicitnya. Nah dikudeta karena mau mendirikan negara sendiri dan berpisah dari Turki Utsmani. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembantaian ratusan ribu umat Islam dan puluhan ribu ulama. Dibunuh semua oleh Ibnu Saud dan Wahabi ini. Alasannya apa? Alasannya orang Islam yang dibunuh itu, alasannya kenapa mereka dibunuh? Ahlul bid'ah. Mereka dibunuh. Itu pernah terjadi di Indonesia 1800-an di Sumatera Barat ketika perang Padri. Imam Bonjol dengan kelompok putih dan kelompok hitam. Itu juga Imam Bonjol melakukan pembantaian dengan alasan ahlul bid'ah. Orang-orang berwarna hitam itu, berpakaian hitam, kelompok hitam itu dibantai dan dibunuh karena dianggap ahlul bid'ah.
Itu sama terjadi di Saudi. Jadi Wahabisme di Indonesia pernah terjadi juga setelah kudeta di Saudi, kemudian pernah terjadi di Sumatera Barat juga sebenarnya. Kalau kita tahu dan mau baca sejarah ya, secara serius. Nah, Wahabi itu ada 3 jenis. Yang pertama Wahabi dakwah. Di Cirebon ada. Saya sudah bingung sekali. Saya bisa petakan ini alumni mana, apa yang diajarkan, kepentingannya apa. Saya sudah melakukan penelitian, ada lebih dari 60 jaringan yang dibangun oleh Wahabi yang ada di Cirebon ini. Di seluruh wilayah 3 Cirebon. Dan disebarkan di masjid, mendirikan majelis taklim. Namanya ada semua. Salafi dakwah. Oke, mereka itu tidak akan melakukan perlawanan terhadap negara. Di mana mereka tinggal, mereka akan setia terhadap negara. Tetapi mereka mengajarkan, bahasa saya, intoleransi. Atau menyalahkan orang yang tidak sepakat dengan dirinya. Ya bid'ah, haram, musyrik, itu yang dilakukan. Kalau dakwanya buat sendiri dan kelompoknya silakan. Tetapi apa yang dilakukan dan sudah terbiasa di Cirebon ini tidak boleh dibid'ah-bid'ahkan, apalagi kemudian dimusuhi, dikafir-kafirkan dan diharamkan. Nah, ini salafi dakwah. Yang kedua salafi sururi namanya. Salafi sururi ini rame, ada berjilid demo berjilid-jilid itu. Salafi sururi ini salafi politik. Salafi sururi ini salafi kelompok Wahabi yang melawan negara di Saudi, yang kemudian diusir oleh Raja Saudi dan ditampung di Qatar. Mereka adalah pertemuan antara ideologi Salafi, Wahabi dengan politisi Ikhwanul Muslimun. Maka Qatar sampai sekarang bermusuhan dengan Saudi karena dianggap ikut membantu di Syria. Uangnya itu masuk ke Syria untuk melakukan perlawanan terhadap. Jadi faksinya sangat luar biasa di Syria itu, walaupun musuhnya satu, Bashar Assad, tetapi faksi Wahabinya sangat banyak. Ini ada kelompok ini Saudi yang biayain, ini yang kelompok ini Qatar yang biayain, ini kelompok ini siapa yang biayain, Emirat Arab dan lain-lain lah, kira-kira itu. Itu semua yang terjadi. Ya termasuk salah satunya adalah bagian di Indonesia ini ada kelompok sururi. Tujuannya apa? Mendirikan negara Salafi atau mendirikan negara Wahabi. Itu fakta. Saya ada datanya lengkap, nama-namanya siapa, dia dapat duitnya dari mana, berapa nilainya, ada semua. Yang ketiga adalah Salafi jihad. Jelas itu kelompok-kelompok teroris yang ada di Indonesia yang melakukan bom bunuh diri di Mapolresta Cirebon. Tetapi perlu dicatat juga oleh kepolisian, hampir semua pelaku teror mulai dari bom Bali 1 sampai kemarin di Tamrin itu pasti melibatkan orang Cirebon. Itu yang perlu dicatat itu. Minimal wilayah 3 Cirebon. Ini yang tidak banyak orang tahu. Karena di sini ada pesantren yang salah satu ustadznya itu melakukan bom bunuh diri juga di Bali, bom Bali 2. Dan pesantren ini memiliki jejaring dengan Salafi jihad itu. Kita tahu berapa rupiah uang setiap hari mereka mengelola pesantrennya, uang yang digunakannya untuk santri-santrinya kita tahu berapa nilainya loh. Pak Kapolres tidak tahu, saya lebih tahu. Ya karena saya penelitian soalnya. Pak Kapolres kan banyak masalah bukan hanya soal itu. Tetapi betul di Cirebon ini bahaya. Selain Salafi ada beberapa kelompok lain ya yang berbahaya sebenarnya. Nah ini kita harus tahu kepentingannya apa, treatment dan menghadapi mereka. Bagaimana cara menghadapi kelompok khilafah, bagaimana cara menghadapi kelompok Salafi, bagaimana cara kelompok politik Ikhwanul Muslim. Ini kita harus tahu. Kalau kita tahu musuh kita, maka kita bisa menghadapi mereka dengan cara setelah kita tahu siapa musuh. Kalau kita tidak tahu, bagaimana caranya kita bisa menghadapi mereka? Nah, maka NU harus tahu itu. Undang saya lagi di NU, PCNU Kota, terbatas pertemuannya, saya jelaskan semua. Tapi dibayar Kiai. Enggak, bercanda. Nanti Mas Win yang bayar saya. Ngopi saja. Ini yang penting diketahui oleh banyak orang. Termasuk, kalau saya mau ngomong sebenarnya, saya kenapa ngomong khilafah itu karena target. Soal tentara, polisi, birokrat, politisi, pengusaha, itu target yang diinginkan oleh Hizbut Tahrir. Yang disebut sebagai nusro min ahlul quwah, seperti tadi yang disampaikan oleh mantan ketua Hizbut Tahrir Bangka Belitung. Saya harus sampaikan terus, Kang Ayi ini mantan ketua Hizbut Tahrir karena Kang Ayi tahu semua apa yang terjadi di dalam. Jadi ketika saya sampaikan, ya Kang Ayi bisa membantah saya kalau salah. Nah, apakah betul
Saya pernah menemukan di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Cirebon ada 12 siswa yang tidak mau ikut apel bendera dan menghormati bendera karena dianggap itu haram. Itu ada. Ketika kita sampaikan ke pemerintah daerah dulu, bukan pemimpin sekarang, yang dulu, itu mereka bilang nggak apa-apa ini itu. Jadi memang kemarin ada wawancara saya, bagaimana cara menghadapi kelompok ini? Semua orang terlibat, terutama negara dipaksa untuk terlibat. Siapa negara? Pemerintah daerah, kepolisian, tentara. Mana ini Pak tentaranya? Tentara semua diajak terlibat menghadapi ini karena ini jelas ancamannya serius. Ingat, Saudi Arabia itu berdiri di atas banjir darah umat Islam karena dianggap ahlul bidah. Siapa ahlul bidah di Indonesia? Kita semua ini ahlul bidah dan pasti akan dibunuh kalau mereka berkuasa. Masa kita diam saja? Mau dibunuh seperti terjadi di Saudi? Silakan. Saya tidak takut walaupun di sini banyak orang-orang mohon maaf Ustaz Jani. Diatur, saya tidak akan pernah takut menghadapi siapapun karena saya memegang resolusi jihad, fatwa jihadnya Basim As'ari. Mati syahid kalau saya membela negara kesatuan Republik Indonesia dan Pak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.